Ya, oke, langsung saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun sekarang masih dalam kondisi pandemi, tapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap melanjutkan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang telah merobek bendera kejahilan dan telah membentangkan bendera kebenaran. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait pembahasan bagaimana pembentukan prinsip-prinsip dan elemen-elemen struktur teori akuntansi. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan ke pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, terima kasih. Saya Fitri sebagai pemateri pertama dalam diskusi kali ini, di mana kita akan membahas tentang pembentukan prinsip-prinsip akuntansi dan elemen-elemen struktur teori akuntansi. Poin pertama yaitu pembentukan prinsip-prinsip akuntansi. Kata prinsip berasal dari kata Latin yaitu prinsip, yang berarti pertama dalam pengertian tingkat dasar. Prinsip-prinsip akuntansi mungkin menjadi pelajaran pertama, tetapi ini bukan pelajaran yang mengenai kebenaran mendasar dari akuntansi. Ada 3 pelajaran teori akuntansi. Yang pertama yaitu usaha-usaha pertama, di mana ada terbagi atas 2 yaitu sifat-sifat prinsip. Gilbert Brain menekankan bahwa prinsip-prinsip adalah mendasar atau seperti yang diuraikan dalam New International Dictionary dari Webster, suatu kebenaran mendasar, suatu hukum atau doktrin menyeluruh daripadanya yang lain diturunkan atau kepadanya yang lain didasarkan, suatu kebenaran umum, suatu dalil atau proposition, dasar atau asumsi fundamental, suatu maksim, suatu aksioma, dan suatu postulat. Yang kedua yaitu perbandingan beban dan pendapatan. Menurut Littleton mendefinisikan penandingan sebagai berikut. Masalah utama akuntansi adalah mengasosiasikan, di mana sekarang pendapatan yang diidentifikasikan dengan biaya sekarang dan yang berhubungan dan mengasosiasikan di masa mendatang. Pendapatan yang diidentifikasi dengan biaya masa mendatang dan yang berhubungan. Dalam memecahkan masalah ini, mereka yang menggunakan akuntansi sebenarnya menandingkan upaya dan pencapaian perusahaan. Upaya lain diharapkan efektif di masa mendatang. Ini diukur oleh biaya ditangguhkan sebagai biaya dari pendapatan di masa mendatang atau aktiva. Oleh karena itu, masalah mendasar dari akuntansi adalah memotong arus biaya berkelanjutan dan secara benar menetapkan bagian-bagian ke masa sekarang dan masa mendatang. Poin kedua dari pelajaran teori akuntansi adalah pondasi awal, di mana Patton sendiri telah menulis suatu tesis doktoral yang dipublikasikan dengan judul Accounting Theory tahun 1992. Buku ini radikal bahkan dari ukuran standar sekarang. Di dalamnya, ia mendukung liberal, yaitu secara ideal, semua perubahan nilai yang dapat dipercaya dalam arah apapun, dari sebab apapun, seharusnya disajikan dalam akun di atas segalanya adalah penting. Ia mengatakan bahwa laporan akuntansi menyajikan suatu gambaran data kini dalam bentuk dolar akrual seaktual tanggal laporan. Poin ketiga yaitu bangkitnya investor. Pergeseran paling penting dalam pemikiran dasar akuntansi yang muncul dari tulisan-tulisan ini dan diskusi pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an adalah perubahan dalam tujuan akuntansi dari menyajikan informasi ke manajemen dan kreditur menjadi menyajikan keuangan untuk investor dan pemegang saham. Selanjutnya, elemen-elemen struktur teori akuntansi. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan, di mana dalam merumuskan teori akuntansi, perumusan terhadap tujuan laporan keuangan adalah merupakan hal yang paling mendasar. Adapun rumusan tujuan laporan keuangan yang telah dihabarkan oleh AAA, APB, AICPA, dan FASB. Pertama yaitu A Statement of Basic Accounting Theory atau biasa disingkat dengan ASOBAT.
Pada tahun 1966, AAA mendirikan A Statement of Basic Accounting Theory yang berisi tentang tujuan akuntansi, yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas dan menentukan sasaran serta tujuan dari penggunaan sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu APB Statement nomor 4 atau disebut dengan Accounting Principle Board, dibentuk oleh AICPA pada tahun 1959, di mana tujuannya itu untuk mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktek akuntansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistenan yang terjadi dalam praktik akuntansi saat itu. Laporan ini berisi tentang tujuan khusus dan tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama itu tujuan khusus laporan keuangan, yaitu menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua itu tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umumnya yaitu memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang ketiga dari rumusan tujuan laporan keuangan yaitu True Blood Committee Report, yaitu untuk menyusun konsep yang menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Presiden AICPA saat itu pada tahun 1971 membentuk tim perumus tujuan laporan keuangan yang dikenal dengan nama True Blood Committee. Yang keempat, SFAC nomor 1 dan nomor 4. Ini merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. Dan ini didirikan pada tahun 1973. Fungsi utamanya yaitu mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Baik, jadi selanjutnya dalam pembentukan prinsip-prinsip dan elemen-elemen teori akuntansi itu, sini ada yang namanya postulat akuntansi. Jadi postulat akuntansi ini adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri, yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum dari satu lingkungan di mana akuntansi berbeda. Jadi dari postulat ini membahas 4 poin penting, yaitu pertama, monetary unit assumption ataupun asumsi unit moneter. Jadi data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat dinyatakan dalam suatu mata uang ataupun unit moneter. Terus yang kedua ada namanya economic entity assumption ataupun asumsi entitas ekonomi. Jadi adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan dengan transaksi entitas ekonomi lainnya. Terus selanjutnya accounting period assumption ataupun asumsi periode akuntansi. Jadi informasi akuntansi dibutuhkan atas dasar kesepakatan waktu. Ketepatan waktu. Jadi umur aktivitas dapat dibagi menjadi beberapa periode akuntansi seperti bulanan, 3 bulan, ataupun tahunan. Terus yang keempat yaitu going concern assumption ataupun asumsi kesinambungan usaha. Jadi perusahaan didirikan dengan maksud untuk tidak dilikuidasi dalam jangka waktu dekat. Akan tetapi perusahaan diharapkan akan tetap terus beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Baik, mungkin itu. Jadi langsung saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri yang sudah diterima umum karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat-sifat akuntansi yang berperan dalam ekonomi bebas yang ditandai dengan adanya pengakuan terhadap kepemilikan pribadi. Pertama, properti teori. Tujuan utama dari konsep teori ini adalah menentukan dan menganalisis besarnya kekayaan bersih yang menjadi hak pemilik dalam persamaan akuntansi, dirumuskan sebagai aktiva dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Kedua, entity teori. Entitas merupakan badan yang terpisah dan harus dibedakan dari pemilik.
Yang menjadi pusat perhatian dari pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan adalah entitas, bukan pemilik, dan dapat dirumuskan yaitu aktiva sama dengan ekuitas, aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Ketiga, teori. Pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan adalah bukan pada pemilik maupun entitas, melainkan pada sekelompok aktiva yang penggunaannya telah dibatasi untuk membayar atau memenuhi sejumlah kewajiban tertentu. Akuntansi dirumuskan sebagai aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Keempat, enterprise teori adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, residual equity teori. Konsep ini merupakan bagian dari entity teori atau bisa juga disebut sebagai gabungan antara property teori dan entity teori, dan dapat dirumuskan yaitu aktiva dikurang kewajiban dikurang ekuitas preference sama dengan ekuitas residu. Keenam, commander teori. Teori ini yang menjadi pusat perhatian dari penyajian informasi akuntansi adalah bukan pada pemilik maupun entitas, melainkan pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan pengendalian ekonomi secara efektif atau sumber daya perusahaan. Ketujuh, investor teori. Dari penyajian informasi akuntansi adalah mereka yang tergolong sebagai specific equity dan residu equity. Dalam konsep persamaan akuntansi ini dirumuskan sebagai aktiva sama dengan ekuitas khusus ditambah ekuitas residu. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta menjadi dasar bagi pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini adalah 9 prinsip dasar akuntansi menurut APB Statement nomor 4. Yang pertama yaitu cost principle. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan sebagian besar aktiva dan kewajiban diberlakukan dan dilaporkan berdasarkan hasil perolehan. Yang kedua yaitu revenue reversible. Pada umumnya, pendapatan ditafsir yang pertama yaitu arus masuk aktiva bersih sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Yang kedua, arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Yang tiga, yaitu produksi perusahaan sebagai akibat dari semata-mata penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, yaitu matching principle. Dengan menggunakan konsep periode akuntansi ini, akuntansi harus berhati-hati dan setepat mungkin dalam menentukan berapa besarnya jumlah pendapatan dan beban yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu objectivity principle. Dengan memanfaatkan laporan keuangan akan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan pemakaian akan prosedur pengukuran yang digunakan. Yang kelima yaitu consistency principle. Menurut prinsip ini, transaksi dan peristiwa ekonomi yang sejenis harus dicatat dan dilaporkan dengan cara yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keenam yaitu disclosure principle. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami dan tepat waktu. Yang ketujuh yaitu conservative principle. Menurut prinsip ini, ketika kerugian terjadi, maka seluruh kerugian tersebut akan langsung diakui meskipun belum terrealisasi. Akan tetapi ketika keuntungan terjadi, maka keuntungan yang belum terrealisasi tidaklah akan diakui. Kedelapan yaitu materiality principle. Materialitas berkaitan dengan dampak dari suatu item terhadap hasil operasi dan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Pedoman kuantitatif mengenai materialitas yang sangat kurang, sehingga akuntan harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan apakah suatu item material atau tidak. Yang terakhir yaitu uniformity dan comparability principle. Hakikat dari komparabilitas adalah bahwa informasi akan menjadi lebih berguna ketika informasi tersebut dapat dikaitkan dengan sebuah patokan atau standar. Perbandingan dapat dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan lain yang berada dalam satu industri yang sama dan dikaitkan dengan data industri periode waktu yang sama, atau dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama tetapi untuk periode waktu yang berbeda. Jadi itulah tadi pemaparan materi kami dari kelompok 3 terkait pembentukan prinsip-prinsip dan elemen-elemen struktur teori akuntansi.
Jadi kalaupun dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin disanggah, mungkin bisa kita lanjutkan di forum diskusi yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Mungkin itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maksud saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.